Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mancing hari ini. Siapa tahu keberuntungan sedang memihak saya. Nah, saya mau sharing dikit teman-teman. Bicara masalah revolusi bisnis model di saat teteh corona menyerang. Kalau Anda pernah membaca atau menonton dari materi saya Buka Langsung Laris, itu ada 7 formula kan. Nah, pada saat kondisi wabah seperti ini, sebetulnya apa sih yang paling perlu disiasati atau yang berubah? Yang pertama, kalau dari 7 formula itu ada bidik pasar potensial, kemudian menciptakan produk yang ngangenin. Yang ketiga, membuat kemasan. Yang pertama diambil, kemasan itu bisa berarti bentuk juga bisa, ataupun outlet juga bisa, ya. Yang pertama dilirik, ataupun juga iklan yang membuat orang itu terhenti. Nah, kemudian yang keempat adalah merek yang ngetop. Yang kelima adalah saluran distribusi sama dengan saluran promosi. Yang keenam, penyebar virus. Dan ketujuh, lompatan konversi. Kalau Anda cermati baik-baik, sebetulnya itu ada formula dasarnya. Nah, formula dasar dari bidik pasar potensial yang pertama itu adalah riset pasar. Yang kedua, riset produk. Nah, yang ketiga adalah kemasan. Yang keempat itu adalah merek atau brand. Yang kelima, saluran distribusi. Yang keenam, saluran promosi. Dan yang ketujuh baru bicara masalah konversi. Nah, hanya sebetulnya 3 saja yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah pasar, kemudian produk. Nah, ini yang akan terjadi banyak pergeseran. Yang ketiga adalah saluran distribusinya. Sisanya menurut saya tidak banyak perubahan. Saya akan bahas satu persatu ya teman-teman. Pasar, produk, dan saluran distribusi. Pasar potensial pada saat lockdown itu apa aja sih? Kita harus perhatikan ya, lockdown atau karantina. Itu kan kondisinya kan orang-orang pada di rumah. Memang saat ini belum benar-benar terasa sebetulnya. Kenapa? Karena memang masih baru. Ya dikarenakan masih baru itu, jadi orang masih punya banyak duit nih, tabungan-tabungannya nih. Nah, jadi sebetulnya hanya perubahan yang menurut saya adalah perubahan saluran pembelian atau saluran distribusinya. Yang tadinya offline, sekarang benar-benar harus online. Mau nggak mau. Karena apa? Karena nggak bisa keluar rumah. Pasar potensial pada saat lockdown itu apa saja? Yang pertama adalah sembako. Yang kedua, itulah frozen food. Kenapa frozen food? Yang tadinya foodnya beli di restoran harus mulai bergeser ke frozen food atau ke pengantaran-pengantaran. Yang ketiga adalah pembersih, sanitizer, atau juga keamanan, APD, atau juga penutup face mask. Yang ketiga adalah herbal. Karena orang butuh sehat sekarang ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? Nah, jadi pasar herbal mulai naik nih. Yang kelima adalah pada saat mereka di rumah, itu adalah pasar mainan anak. Ini bagus banget, kenapa? Karena anak-anak ini tadinya sekolah jadi nggak sekolah. Jadi plus minus teman-teman. Yang kerja di rumah jadi nggak bisa kerja di rumah nih. Kenapa? Diributin sama anaknya kalau anaknya masih balita. Jadi akhirnya harus mencari mainan-mainan anak yang disebut mainan anak mandiri. Maksudnya apa itu? Yang mereka bisa main sendiri, tidak harus memainkan dibantu oleh orang tuanya atau memainkan bersama dengan orang tuanya. Nah, apa gitu? Pikirkan mainan anak yang mandiri. Terus kemudian yang keenam adalah home gym, karena dibutuhkan sekali lagi imunitas itu tidak hanya sekedar bicara masalah herbal, tapi juga kondisi tubuhnya juga harus fit. Nah, orang nggak bisa olahraga di luar, akhirnya bagaimana olahraga di rumah? Jualan home gym aja, tidak usah yang mahal-mahal. Kemudian e-learning, yang tadinya trainingnya offline, trainingnya tatap muka, sekarang tidak usah tatap muka lagi, tapi via e-learning. Dan yang terakhir adalah, sebenarnya bukan terakhir ya, masih banyak yang lain ya. Kalau bicara yang besar banyak, ini saya bicara yang tentang UKM. Kalau yang besar, industri-industri yang naik, yang maju itu antara lain apa? Telekomunikasi pastinya ya. Industri telekomunikasi akan maju. Kenapa maju? Ya karena di era lockdown ini orang kan tidak bisa kemana-mana ya. Jadi dia memanfaatkan beneran yang namanya smartphone-nya dia. Di tahun 98, pada saat krisis, apa yang terjadi? 98 itu krisisnya besar. Jadi pada saat tahun 98 krisis terjadi, justru malah penjualan Mercy itu meningkat. Kenapa? Karena para kaum sosialita, mereka merasa bahwa inilah saatnya nunjukin bahwa mereka ini berkelas beneran. Kalau yang sebelumnya, social climber itu masih bisa beli Mercy dengan cara nyicil. Saat krisis, cicilan pada macet semuanya. Ada terjadi kesenjangan pasar, di pasar bagian tengah atau kelas menengahnya itu bolong. Adanya kelas menengah ke atas. Kelas menengahnya turun ke bawah dikit, menjadi menengah ke bawah ya. Makanya saat itu muncullah tempat-tempat makan. Tahun 98 itu, kalau dulu sebelumnya kafe-kafe itu marak banget saat tahun 98 krisis, kafe-kafe sepi dan berganti menjadi kafe yang mengenyangkan.
Terus bagaimana dengan bisnis modelnya? Akan terjadi revolusi dalam bisnis modelnya juga. Target yang sama atau industri yang sama. Target pasar yang sama dengan produk yang berbeda. Yang dimaksud adalah misalkan Anda usahanya tadinya fashion, membidik pasar mamah muda. Nah ini bisa fashionnya tetap dipertahankan, tapi bidikan pasarnya berbeda, atau mamah mudanya dipertahankan. Tentu aja dengan produknya bisa jadi berbeda. Pasarnya tetap sama, mamah muda, tapi kebutuhannya berbeda. Contohnya misalkan Anda mulai bisa menjual, ya tadi itu, kebutuhannya di dalam rumah itu apa? Frozen food, sembako, mainan anak, edukasi, itu bisa. Mainan anak-anak yang mandiri yang saya katakan tadi, itu harus mulai dipikirkan dan harus bergerak cepat. Karena kalau pasarnya nggak cepat, kita ketinggalan gelombangnya. Yang kedua adalah produk yang sama, target pasar berbeda. Contohnya, kalau misalkan tadinya menjual disinfektan untuk mobil, sterilisasi AC dari kuman-kuman, bisa masuk ke pasar disinfektan juga, tapi target pasarnya berbeda, perkantoran, perumahan. Atau yang ketiga, industri yang sama, produk berbeda, target pasar berbeda. Contohnya nih, yang tadinya itu konveksi atau busana muslim jualannya, sekarang lari membuat APD atau membuat masker. Ya, larinya ke sana. Nah, kata kuncinya dalam masalah distribusi itu adalah dari offline menuju sekarang murni online. Kalau bisa dikatakan offline-nya itu hanya pengantarannya saja, itu adalah offline. Intinya semuanya harus bisa dikirimkan. Ataupun yang tadinya punya klinik kecantikan, sekarang switch ke tempat skincare dan produk-produk lainnya. Warung makan juga harus seperti itu. Warung makan juga seperti itu. Semuanya sudah harus masuk ke tempat pengantaran-pengantaran dan frozen-frozen. Sekarang kalau bicara masalah itu, berarti saluran distribusinya apa? Mau nggak mau tuh teman-teman, sekarang kalau produk Anda bicara masalah tidak bisa didigitalkan, itu Anda mau nggak mau sudah harus masuk ke pengantaran atau masuk ke pergudangan. Ya keripik-keripik sekarang sudah larinya ke sana juga. Nah bicara masalah saluran distribusi pergudangan, itu pada dasarnya adalah meletakkan produk-produk kita ke tempat gudang-gudang idle atau gudang-gudang yang disewakan. Sekarang sudah banyak banget, seperti kita pun juga di Yok Bisnis mengembangkan pergudangan dengan JNE. Yang sebelum krisis ini terjadi loh, bahkan kita sudah memikirkan hal itu. Karena memang kita sudah memikirkan bahwa trennya larinya akan ke sana. Bisnis akan jadi semakin ramping, mereka sudah mulai memikirkan men-switch dari yang namanya fixed cost menjadi variable cost. Kalau berbicara masalah pergudangan, jodohnya itu apa sih? Apakah reseller itu akan hilang? Bisa jadi tidak. Ya, reseller akan masuk ke tempat perumahan-perumahan. Ingat kata kuncinya, untuk reseller cocoknya adalah produk yang target pasarnya memiliki kesamaan geografis. Saluran distribusi pergudangan juga bisa dikombinasikan yang paling cocok sebetulnya dengan dropship dan affiliate. Untuk menstimulus mereka membeli online, Anda bisa juga menggunakan free ongkir. Kalau sudah masuk saluran distribusi pergudangan, contohnya seperti gudang Yubi dengan JNE, Anda pada dasarnya bisa menghemat pendistribusian dengan ongkos kirim Rp9.000 sejauh. Insya Allah nanti menuju se-Indonesia. Terus bagaimana saluran promosinya? Saluran promosi, ya tempat strategis. Itu bukan lagi tempat yang fisik jelas. Ini akan semakin terasa banget bahwa layar 5 inch itu adalah tempat yang paling strategis untuk memasarkan. Nah, bagi mereka-mereka yang sekarang sedang rebahan, itu mereka ini ya juga kadang-kadang bingung tuh mau ngapain lagi. Nah, inilah yang rebahan ini diakomodir. Apa itu? Carikan saluran promosi alternatifnya, yaitu yang memberikan hiburan-hiburan. Itu nomor satu itu. Baru dari hiburan tersebut disisipkan nanti iklan-iklan yang sifatnya soft sell ataupun hard sell. Kita pun juga sudah membuat yang disebut namanya sarang semut. Itu pada dasarnya memanfaatkan YouTube dan kemudian mengindexing konten-konten yang sudah ada dalam YouTube. Atau istilahnya sekarang itu, kalau saluran promosinya itu dan saluran distribusi itu, yang penting sekarang harus bisa digojekin atau harus bisa di JNE-in atau gojekable, JNE-able. Ingat kaidahnya, setiap lubang bisa jadi jalan untuk masuk. Dan juga ingat kaidah yang kedua, bahwa nggak setiap pos dipalakin. Artinya jangan Anda memikirkan untung di semua bagian, tidak. Mungkin Anda bisa subsidi satu bagian dan bisa mendapatkan keuntungan di bagian yang lain. Mudah-mudahan adanya COVID-19 ini membawa keberkahan bagi kita. Setidaknya mulai kita memikirkan sesungguhnya makna sukses itu apa. Dan mulai menekan angka cukup kita supaya keluar angka syukur kita. Terima kasih, salam perjuangan. Semoga COVID ini segera berlalu. Assalamualaikum.